Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngebayangin gimana repotnya hidup kita beberapa dekade yang lalu? Hari ini, kita bakal ngebedah bareng-bareng gimana revolusi digital udah bener-bener ngerombak cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi. Teknologi informasi dan komunikasi, atau TIK, itu melesatnya luar biasa cepat ya. Yang dulunya serba lambat dan bikin capek, sekarang semuanya serba instan. Yuk, kita sedikit nostalgia dan lihat seberapa jauh sih kita udah melangkah. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh saya tanya, pernah nggak sih kalian bayangin hidup tanpa ponsel pintar? Coba bayangin satu hari aja tanpa pegang perangkat yang satu itu. Nggak ada pesan instan, nggak ada peta digital waktu nyasar, nggak ada hiburan instan pas lagi bosen. Pergeseran teknologi yang kita alamin ini bener-bener masif banget. Kalau dipikir-pikir dari kacamata zaman dulu, ini tuh udah kayak sihir kan? Nah, perubahan mendasar inilah yang bakal kita bongkar tuntas hari ini. Oke, jadi ini dia rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas gimana era digital mengubah segalanya. Terus lanjut ke komunikasi dan ekspresi diri, revolusi keuangan dan belanja, mobilitas dan lingkungan hijau, dan terakhir, kita bakal ngintip masa depan Internet of Things. Kita masuk ke bagian pertama, era digital mengubah segalanya. Asal tahu aja ya, inovasi teknologi ini bukan cuma soal dapat alat baru, tapi ini benar-benar soal transformasi perilaku kita sebagai manusia. Coba perhatiin deh, TI itu perlahan tapi pasti udah ngambil alih aktivitas kita sehari-hari. Dari yang dulunya proses analog yang lambat banget, sekarang berubah jadi pengalaman digital yang cepat, gampang, dan pastinya super efisien. Dari cara kita belajar, cara kita belanja, sampai cara kita jalan-jalan atau bepergian. Semuanya itu punya cerita sebelum dan sesudah, yang luar biasa. Dan justru inilah yang jadi pondasi dari semua hal yang bakal kita obrolin hari ini. Lanjut ke bagian kedua, komunikasi dan ekspresi diri. Mari kita lihat gimana cara baru kita berinteraksi satu sama lain. Buat kalian yang sempat ngalamin atau pernah dengar ceritanya, bikin dokumen pakai mesin tik itu, waduh, kalau sampai salah ketik satu huruf aja, itu benar-benar mimpi buruk. Kalian mungkin harus ngebuang kertasnya dan mulai ngetik dari awal lagi. Bikin frustrasi kan? Nah sekarang, berkat aplikasi pengolah kata kayak Microsoft Word atau Google Docs, kalau ada salah ketik, tinggal pencet tombol backspace. Selesai. Kita bisa bebas ngedit, nyimpen file secara digital, dan ngeprint berkali-kali tanpa pusing sama sekali. Bener-bener lompatan efisiensi yang gila-gilaan. Terus soal gimana kita berhubungan sama orang lain, transformasinya tuh kerasa banget. Dulu kita amat sangat bergantung sama pulsa yang harganya lumayan mahal buat sekedar SMS atau nelpon. Tiap karakter itu dihitung cermat banget. Sekarang peran itu udah diambil alih total sama aplikasi pesan kayak WhatsApp, Telegram, atau Line. Asal nyambung ke internet, kalian bisa kirim pesan sepuasnya, panggilan video jernih sama teman di ujung dunia, sampai ngobrol rame-rame di grup tanpa perlu mikirin sisa pulsa reguler kalian sedikit pun. Lalu gimana soal tempat kita curhat? Dulu, buku harian fisik itu disimpan rapet-rapet, dikunci, terus disembunyiin di laci kan? Tapi kebiasaan itu sekarang berevolusi cepet banget jadi yang namanya blog atau vlog. Alih-alih ngunci pikiran kita buat diri sendiri, sekarang orang malah senang banget mempublikasikan tulisan atau pengalaman mereka lewat video di web. Jadi tempat berekspresi kita nggak cuma bebas, tapi juga bisa diakses langsung secara global oleh orang-orang dari seluruh penjuru dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, revolusi keuangan dan belanja. Ini nih, revolusi besar-besaran soal gimana cara kita pegang uang dan bertransaksi. Sadarkah kalian kalau kita ini perlahan tapi pasti lagi jalan menuju masyarakat tanpa uang tunai, alias cashless society? Bahwa koin yang berat atau dompet yang tebel sama uang kertas udah mulai ditinggalin. Transaksi fisik sekarang beralih ke format digital yang jauh lebih efisien. Ada SMS banking, internet banking buat kalian yang suka buka lewat komputer, sampai mobile banking yang udah standby di smartphone kalian. Belum lagi dompet digital atau e-wallet kayak GoPay, terus e-money berbentuk kartu untuk bayar tol atau transportasi umum. Uang kita sekarang bentuknya digital, dan asyiknya tetap tersimpan dengan aman. Pasti deh, cara kita ngebelanjain uang itu juga berubah drastis. Dulu, yang namanya belanja itu butuh usaha fisik yang lumayan. Kalian harus pergi ke pasar atau toko fisik, jalan di tengah keramaian, kepanasan, belum lagi harus adu mulut buat tawar-menawar harga. Makan waktu kan? Lah sekarang, kalian cuma butuh usap-usap layar smartphone buat nyari barang diskonan. Kita bisa bandingin harga dari ratusan toko cuma dalam hitungan detik, dan yang paling enak, semuanya bisa dilakuin sambil duduk santai di sofa ruang tamu kalian. Nah, di dunia belanja online ini kita kenal istilah marketplace. Perlu dicatat nih, marketplace itu bukan cuma satu toko aja. Ini tuh ibarat platform virtual raksasa yang jadi tempat bertemunya banyak banget pembeli dan penjual di satu tempat. Kalian pasti tahu kan nama-nama besar kayak Tokopedia atau Shopee? Intinya, ini tuh persis kayak pusat perbelanjaan atau mall megah, tapi bedanya, mall ini sekarang muat dan beroperasi langsung dari dalam saku kalian.
Dan buat ngerangkum semua pergerakan ekonomi digital tadi, kita pakai satu istilah besar, e-commerce. Ini adalah istilah payung yang luas banget, mencakup seluruh aktivitas jual-beli, entah itu produk fisik ataupun layanan jasa yang terjadi lewat internet. Jadi, mau kalian lagi belanja di marketplace besar, atau sekedar pesan baju dari toko independen lewat media sosial, semuanya itu secara presisi masuk ke bawah payung besar e-commerce ini. Kita geser ke bagian keempat, mobilitas dan lingkungan hijau. Di sini, kita bakal lihat gimana teknologi nggak cuma bikin hidup praktis, tapi juga ngebantu bumi kita. Coba ingat-ingat lagi deh, masa-masa di mana kita harus jalan kaki ke pangkalan ojek, atau berdiri kepanasan di pinggir jalan cuma buat nungguin taksi lewat, yang itu pun belum tentu kosong. Sekarang, rutinitas itu udah sepenuhnya digantiin sama aplikasi ride-hailing kayak Gojek atau Grab. Kalian tinggal pesan kendaraan dari rumah, tarifnya udah transparan banget sejak awal kalian pesan, dan pergerakan mobil atau motor jemputannya bisa dipantau real-time lewat GPS, benar-benar mulus dan gampang ditebak. Dan yang lebih keren lagi, digitalisasi ini bukan cuma soal kenyamanan kita doang loh, ini juga soal nyelamatin bumi lewat gerakan paperless. Dengan ganti dokumen cetak jadi file PDF, buku fisik jadi e-book, dan struk belanja jadi e-receipt, kita secara drastis ngurangin kebutuhan kertas. Dampaknya sangat nyata. Kita secara harfiah ikut nyelamatin hutan dengan ngurangin jumlah pohon yang harus ditebang. Jadi, teknologi itu bikin hidup kita gampang, sekaligus merawat lingkungan kita. Sekarang, kita sampai di bagian kelima, masa depan Internet of Things. Ini nih, fase di mana benda-benda fisik di sekitar kita terhubung secara cerdas ke internet. Konsep Internet of Things atau IoT ini ngasih tunjuk ke kita kalau internet itu sekarang nggak cuma ngendon di dalam ponsel atau laptop kalian aja. Dia mulai ngebangunin objek-objek fisik di sekitar kita, nyambungin mereka ke jaringan, sampai mereka bisa saling tukeran data dan bisa kita kendalikan sepenuhnya dari jarak jauh. Ini benar-benar tingkat kecanggihan baru dalam kehidupan sehari-hari kita. Bayangin deh, lampu kamar tidur kalian bisa nyala atau mati cuma lewat ketukan di ponsel. Atau kamera CCTV di rumah yang rekamannya bisa kalian pantau langsung padahal kalian lagi ada di kota lain. Atau smartwatch di pergelangan tangan kalian yang terus-terusan ngelacak detak jantung dan otomatis ngirim laporannya. Benda-benda sehari-hari yang dulunya biasa aja, sekarang jadi pintar, interaktif, dan bekerja serasi buat ngelayanin kebutuhan kita. Luar biasa ya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan utamanya, kita ini benar-benar udah melompat jauh banget dari masa lalu yang penuh sama hambatan fisik, melesat ke era digital yang serba mulus dan terintegrasi. Dari ngetik pakai mesin tik yang kaku, pindah ke dokumen cloud yang super fleksibel. Dari telepon pakai pulsa yang mahal, sekarang tinggal komunikasi tanpa batas. Uang tunai pun pelan-pelan digantiin sama dompet digital yang jauh lebih aman. Intinya, kita udah sukses ninggalin segala keribetan era tradisional. Nah, sebagai penutup dari pembahasan kali ini, saya mau ninggalin satu pemikiran buat kalian. Coba renungin, kalau hari ini aja hampir semua aspek kehidupan kita udah dikendalikan dan dipermudah sama internet, kira-kira apa yang bakal terjadi besok? Potensi masa depan dari inovasi teknologi ini benar-benar nggak ada batasnya. Dan jangan-jangan kita ini baru aja ada di garis start. Teruslah kepo, teruslah belajar, dan sampai ketemu lagi di Explainer seru berikutnya.